masuk di 1 Tawarik 26. Silakan. Tentang rombongan para penunggu pintu dari orang Korah ialah Meselemia bin Kore dari keturunan Ebiasah. Meselemia mempunyai anak-anak yakni Zakaria anak sulung, Jediel anak yang kedua, Sebaja anak yang ketiga, Yatniel anak yang keempat, Elam anak yang kelima, Yohanan anak yang keenam, Elionai anak yang ketujuh. Obed Edom mempunyai anak-anak yakni Semaya anak sulung, Yosabat anak yang kedua, Yoah anak yang ketiga, Zakar anak yang keempat, Tanah anak yang kelima, Amiel anak yang keenam, Isakar anak yang ketujuh, Peulitai anak yang kedelapan. Sebab Allah telah memberkati dia. Bagi Semaya anak Obed Edom itu lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, Elzabad, serta saudara-saudaranya, yakni Elihu dan Semaknya, orang yang gagah perkasa. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka, dan saudara-saudara mereka. Masing-masing orang yang gagah perkasa cakap untuk pekerjaan itu 62 orang jumlahnya dari Obed Edom. Dan Meselemia mempunyai 18 orang anak dan saudara, orang-orang yang gagah perkasa. Hosa dari Bani Merari mempunyai anak-anak, yakni Simri, seorang kepala, sebab sekalipun ia bukan anak sulung, tetapi ayahnya mengangkat dia menjadi kepala. Hilkia anak yang kedua, Tebalia anak yang ketiga, dan Zakaria anak yang keempat. Semua anak dan saudara Hosa itu ada 13 orang. Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu yang dibagi menurut kepala kaum punya tugas melayani di rumah Tuhan, sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. Untuk setiap pintu gerbang mereka membuang undi, menurut puak-puak mereka, baik puak yang kecil maupun puak yang besar. Undian untuk pintu timur jatuh pada Selemia. Selanjutnya mereka membuang undi bagi Zakaria, anaknya, seorang penasihat yang berakal budi. Lalu jatuhlah undiannya untuk pintu utara. Bagi Obed Edom ialah pintu selatan, dan bagi anak-anaknya gudang perlengkapan. Bagi Supim dan Hosa ialah pintu barat beserta pintu gerbang Syaleket di jalan raya Tanjaan. Penjaga yang satu ditaruh berdampingan dengan penjaga yang lain. Di sebelah timur ada 6 orang setiap hari, di sebelah utara ada 4 orang setiap hari, di sebelah selatan ada 4 orang setiap hari. Tetapi pada gudang perlengkapan selalu ada 2 orang. Pada Parbar di sebelah barat, 4 orang di jalan raya, dan 2 orang pada Parbar. Itulah rombongan-rombongan para penunggu pintu dari Bani Korah dan dari Bani Merari. Orang-orang Lewi, saudara-saudara sesuku mereka yang mengawasi perbendaharaan rumah Allah dan yang mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus. Bani Ladan, yakni keturunan Gerson, melalui Ladan mempunyai orang-orang Yehiel sebagai kepala puak. Keturunan Yehiel, yakni Setam dan Yoel, saudaranya, mengawasi perbendaharaan rumah Tuhan. Dari orang Amran, orang Yisyar, orang Hebron, dan orang Usia adalah Sebuel dan Gerson bin Musa yang menjadi kepala perbendaharaan. Sanak saudara Sebuel melalui Eliezer ialah Rebatnya, anak Eliezer, dan Yesaya anak Rehabnya, dan Yoram anak Yesaya, dan Sikri anak Yoram, dan Selomit anak Sikri. Selomit ini beserta sanak saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan oleh Raja Daud dan oleh para kepala puak dan para pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para panglima. Mereka telah menguduskannya dari rampasan perang untuk menyemarakkan rumah Tuhan. Juga segala yang dikuduskan oleh Samuel pelihat itu, oleh Saul bin Kis, oleh Abner bin Ner, dan oleh Yoab anak Seruya,
Ya, segala barang yang dikuduskan ada di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudaranya. Dari orang Yisar adalah Kenaya beserta anak-anaknya yang diserai tugas luar di Israel, yaitu menjadi pengatur dan hakim. Dari orang Hebron adalah Hasabia beserta sanak saudaranya, orang-orang gagah perkasa, 1.700 orang jumlahnya, yang diserahi urusan pemerintahan Israel di sebelah barat Sungai Yordan dalam segala urusan untuk Tuhan dan segala pekerjaan untuk raja. Dari orang Hebron adalah Yeria yang menjadi kepala. Tentang orang Hebron mengenai keturunannya dan puaknya dalam tahun ke-40 zaman pemerintahan Daud diadakan penyelidikan tentang mereka, dan ternyata bahwa di antara mereka ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di Yaeser Gilead. Sanak saudara Yeria, orang-orang yang gagah perkasa, kepala-kepala puak ada 2.700 orang. Mereka itu diangkat Raja Daud mengawasi orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu dalam segala perkara untuk Allah dan segala perkara untuk raja. Ya, terima kasih. Satu hal yang menarik ya di kitab Tawarik ini, karena kitab ini di dalam urutan penulisan adalah kitab yang terakhir ya di dalam Perjanjian Lama, tapi di dalam kanonisasi kita bisa melihat karena itu menurutkan tema jadi agak berbeda. Tapi dari sisi penulisan, kitab Tawarik ini ditulis paling akhir. Dengan demikian catatan-catatan cukup kuat dan menarik mengingatkan kembali akan siapa dan apa yang harus dikerjakan. Maka ada nama-nama yang cukup jelas dengan fungsi perannya yang cukup jelas di situ. Jadi pasal 26 ini kita masuk pencatatan dalam rombongan untuk menjaga pintu ya, dan ada beberapa catatan nanti ya, ada bagian perbendaraan, pemerintahan dan seterusnya. Nah, menarik di sini ada nama yang di luar Israel sebenarnya. Jadi kalau pertama adalah Selemnya dan keturunannya ya, cukup lengkap siapa nama-nama mereka dan tugas-tugas mereka. Kemudian yang kedua ini Obed-Edom ya. Obed-Edom ini menarik, mengapa? Karena Obed-Edom ini bukan dari Israel ya, jadi namanya aja Obed-Edom. Edom jadi dari Edom. Edom ini keturunan si Esau ya, yang terkenal kurang bagus. Jadi nama Edom sendiri konotasinya sebenarnya tidak terlalu bagus. Nah, Obed itu artinya budak. Jadi budak atau hamba ya, sekarang ya, kalau konsep waktu itu adalah budak. Jadi budak dari Edom. Dan keturunannya ini ternyata masuk dalam satu job yang luar biasa ya dalam pekerjaan Tuhan, yaitu di Bait Allah. Kita perlu ingat kembali bahwa fokus di dalam kehidupan umat Allah itu ada di dalam kerajaan Allah ya, di dalam Bait Allah. Di sanalah fokusnya bagaimana mereka harus hidup menurut rencana Allah jadi sentralnya. Maka kegiatan di dalam Bait Allah ini ditata sedemikian rupa. Nah, menarik dari kembali ke Edom ini, kita ingat kisahnya si Usa ketika dia menyentuh tabut perjanjian Allah. Ternyata Usa meninggal karena Allah memandang itu tidak berkenan ya, tidak berhak semua orang itu menyentuh tabut ya, meskipun waktu itu hampir jatuh ya, tapi tetap itu melanggar keputusan Allah. Nah, melihat itu semua maka Daud mengambil satu keputusan untuk tidak dilanjutkan pembawaan dari tabut Allah menuju Yerusalem. Maka dia serahkan kepada keluarga Obed-Edom. Ya, di sini apa yang terjadi di dalam keluarga Obed-Edom ini, pikirnya Daud gitu ya, ini bukan orang Israel, sudah dititipkan sana aja. Kalau nanti ada serangan yang tidak bagus atau dampaknya negatif, biarlah Obed-Edom dan keluarga yang menanggungnya. Mungkin seperti itu. Karena sebelum dibawa ya, ketika masih ada di Filistin,
ini tabut ini di mana ditempatkan, di situ ya terjadi satu wabah yang mengerikan, Allah dengan tujuan agar tabut yang direbut oleh bangsa non Israel ini dikembalikan ke Israel, begitu ceritanya. Tetapi kembali menarik di dalam Obed-Edom ini, ketika tabut Allah ini dititipkan gitu ya, di keluarga itu, ternyata Tuhan berkati dengan luar biasa. Nah, ini di luar pemikiran dari si Daud ya. Jadi keluarga ini sangat diberkati luar biasa, dan bukan hanya berhenti di situ, ternyata ketika keluarga ini merasa diberkati ya oleh Allahnya Israel, Allahnya bangsa Israel, mereka menyerahkan diri semuanya ya untuk ambil bagian di dalam pekerjaan Allah. Mereka bergabung masuk ikut ke Yerusalem. Jadi ini menarik sekali, bukan hanya menjadi penjaga palang, tetapi ternyata pintu. Mereka juga ada yang ada di pemerintahan, di bagian penjagaan, perbekalan dan seterusnya. Nah, berikutnya kita lihat juga di sini bagaimana pengaturan di dalam job-job ini bukan orang sembarangan ternyata ya. Kalau kita lihat di sini kriterianya adalah orang-orang yang gagah perkasa. Ini menarik karena bagaimana orang bisa menjaga keamanan ya untuk pintu-pintu masuk kalau orangnya lemah. Jadi dibutuhkan orang-orang yang gagah perkasa, yang mereka menempati posisi jadi sesuai dengan kompetensinya ya, kemampuannya untuk mengamankan. Karena konsep waktu itu ya sesuatu wilayah aman kalau ya pengamanannya punya ketat keliling. Kita melihat di dalam bagian tugas ada pintu gerbang timur, gerbang utara, gerbang selatan, gerbang barat ya, itu sudah ditata sedemikian. Ada orang-orang yang dibagikan menurut kaumnya. Nah, kenapa menurut kaumnya? Ya agar mereka nyaman ya di dalam pekerjaan. Kita ingat akan kasusnya Nehemia ketika membagi, dan mereka strateginya juga dengan undi ya agar tidak ada yang irat gitu. Kemudian mereka diatur saling berdampingan ya, sehingga dengan adanya penempatan yang saling berdampingan ini tentunya sangat menolong sekali dari sisi kerapatan ya untuk pengamanannya. Mereka bisa saling menjaga satu dengan yang lain sehingga cukup aman gitu ya. Di sini kita melihat bagaimana penunggu pintu dibutuhkan orang yang hebat ya, dan ternyata orang gagah perkasa ini bisa, memang mereka gagah perkasa juga memang mereka perlu dilatih agar menjadi gagah perkasa dan kompeten ya di dalam tugasnya. Kemudian ada bagian berikutnya ada tentang perbendaharaan ya. Ini orang-orang Lewi dan saudara-saudaranya, ini jobnya jelas ya, mereka mengawasi perbendaharaan rumah Allah dan barang-barang kudus di sana. Diatur dengan baik ya, orang-orangnya jelas, job-jobnya cukup jelas, pengatur pemerintahan, hakim, segala urusan raja semua dikerjakan dengan orang-orang yang hebat, pahlawan-pahlawan gagah perkasa. Jadi bukan orang-orang yang sembarangan di sini ya, orang-orang pilihan, mereka menempati posisinya dengan diatur dengan ruka. Jadi tidak kebetulan ya, dengan penataan yang hebat, mereka ada di tempat masing-masing sesuai dengan fungsinya. Ini menarik sekali. Nah, apa yang bisa kita perhatikan dari kisah ini? Jadi yang pertama ya, bait Allah atau kerajaan Allah ada di fokus ya kehidupan orang percaya. Ini yang mesti kita garis bawahi. Makanya Alkitab di PP juga menjelaskan, cari dahulu kerajaan Allah kebenarannya, maka semakin ditambahkan. Jadi itulah yang menjadi fokusnya. Kemudian setiap orang percaya itu memiliki peran dan fungsi dan karunia dalam kerajaan Allah. Jadi Allah sudah menyiapkan setiap orang dengan karunia tersendiri untuk mereka bisa ambil bagian tentunya di dalam agenda ilahi, agenda kerajaan Allah. Karena setiap manusia yang diciptakan Allah punya rencana. Jadi manusia percaya yang bijak, dia akan mencari peran dan fungsinya di dalam kerajaan Allah itu apa ya. Dan karunia Tuhan berikan perlu dimaksimalkan. John Maxwell mengingatkan bahwa orang yang sukses pertama adalah orang yang tahu rencana Allah, kedua orang yang ada dalam rencana Allah, bagaimana dia memaksimalkan potensi dirinya dengan baik, dan yang ketiga adalah hidup yang menjadi berkat. Nah, ini
menarik. Kemudian yang ketiga yang kita bisa melihat dari amanat ini adalah bahwa Allah adalah sumber berkat. Allah yang punya otoritas atas berkat-berkatnya. Maka kembali kita melihat tadi bagaimana menurut manusia ya, selevel Daud sekalipun, bahwa ketika bait Allah yang sudah mematikan ya dalam tanda petik Usa diserahkan ke Obed-Edom, dipikir akan menerima bencana, tetapi ya, Tuhan yang berotoritas untuk berikan berkat atau tidak. Ketika ditanya ternyata justru malah diberkati. Jadi kita melihat di sini bahwa sumber berkat ya, itu adalah Allah. Ya, pekerjaan kita adalah pintu-pintu berkat yang Tuhan bisa menyalurkan melaluinya. Tapi sumbernya adalah Allah. Nah, aplikasi yang bisa kita ambil dari kisah Tawarik ini adalah apakah saya dan saudara saat ini hidup mengutamakan agenda kerajaan Allah? Apakah saya dan saudara sudah menemukan peran fungsi di dalam kerajaan Allah? Ya, jadi penjaga pintu atau perbendaharaan dan seterusnya. Ya, kalau konsep sekarang di dalam kerajaan Allah, agenda ilahi yang sedang Allah kerjakan sekarang, apa yang menjadi job bagian kita? Nah, menjadi tanggung jawab kita tentunya untuk mengembangkan, memaksimalkan sehingga kita bisa ambil bagian secara penuh menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa yang dalam pengembangan misi kerajaan Allah di dunia ini. Apakah saya dan saudara juga meyakini bahwa Allah lah yang menjadi sumber berkat? Pekerjaan kita adalah menjadi pintu-pintu berkatnya, tapi berkatnya sendiri adalah datangnya dari Allah. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bersama untuk kita kembali mencari dahulu kerajaan darahnya agar semuanya ditambahkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, hari ini kita sudah mengenal bagaimana Daud mengatur penjaga-penjaga, mengawasi perbendaharaan rumah Tuhan, dan Daud tahu juga dia mengatur juga yang internal dan eksternal, penjaga-penjaga Israel. Tapi satu saat dia nyanyikan satu lagu di Mazmur 121, biarlah kita meyakini seperti yang Daud yakini. Lagu ini kita nyanyikan bersama-sama.
biarlah kita terus mengucap syukur. Hari ini ada penjaga Israel, ada penjaga-penjaga rumah Tuhan, ada orang-orang yang menjadi penunggu dan penjaga dipakai Tuhan. Kita mau bersyukur bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan mengaruniakan kepada kami, sebagai penjaga-penjaga, pelayan-pelayan Tuhan yang siap melayani, mengawasi rumah Tuhan, melayani di rumah Tuhan, untuk hidup sebagai pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Karunia Tuhan pada kami syukuri apa yang ada pada kami mau melayani pemimpin-pemimpin gereja Tuhan, STT, hamba Tuhan terus pakai semuanya. Terima kasih Tuhan.